Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Harian bersama saya Atika Hawalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang anak laki-laki berusia 8 tahun, dia bernama Danilo de Oliveira. Dia bekerja membantu keluarganya dengan jualan manisan, snack dan juga air minum di lampu merah di wilayah Goiânia di negara Brazil. Danilo mengerjakan pekerjaan tersebut bersama dengan ayahnya yang bernama Egelson de Oliveira Silva. Danilo setiap hari ikut ayahnya di jalan untuk menjual dagangannya. Danilo sudah merasakan kerasnya kehidupan di usia yang masih dini. Danilo memang lahir dari keluarga yang tidak mewah, namun Danilo memiliki seorang ayah dan ibu yang sangat menyayanginya. Danilo walaupun di usianya yang ke-8 tahun dan dia tidak bisa menghabiskan waktunya dengan teman di sekolah atau bermain, namun dia tidak pernah mengeluh bahkan dengan panasnya terik matahari dan dinginnya hujan yang mengguyur jalanan. Beberapa hari yang lalu, pada waktu siang hari, Danilo dan ayahnya sedang beristirahat di bawah batang pohon di dekat lampu merah. Saat itu, Danilo dan ayahnya sedang berkemas-kemas untuk mereka pulang makan siang. Tiba-tiba dari arah depan ada mobil merah melaju kencang dan langsung menabrak kayu yang dibuat bersandar Danilo dan ayahnya. Ayah Danilo berhasil melarikan diri, namun Danilo yang saat itu sedang bersandar, dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Danilo dinyatakan meninggal di tempat karena tertabrak mobil. Ayah Danilo ketika melihat anaknya bersimbah cairan merah dan dalam keadaan sudah tidak bernyawa, dia sempat terpingsan karena tidak dapat menerima kenyataan yang terjadi di depan matanya. Ketika dia tersadar, ayah Danilo melihat seorang laki-laki yang gagah keluar dari dalam mobil merah yang telah menabrak anaknya. Dan laki-laki tersebut berusaha untuk melarikan diri. Ayah Danilo berdiri dan menghadang pria tersebut hingga mereka berdua baku hantam dan berkelahi di pinggir jalan. Warga di dekat pom bensin melihat kejadian tersebut langsung menghubungi pihak kepolisian. Dan ketika polisi datang, ini yang membuat saya tidak bisa menahan amarah. Polisi menangkap siapa? Anda bisa tebak? Polisi membawa ayah Danilo ke ruang tahanan dengan dakwaan percobaan pembunuhan. Selama pemeriksaan terhadap mobil dan pengemudi mobil merah tersebut ternyata bernama Francile da Silva Jesus. Ternyata polisi mendapatkan bukti dan saksi jika di dalam mobil pelaku penabrakan terdapat gelas yang masih berisikan miras. Dan juga polisi menemukan rekaman CCTV bahwa mobil tersebut melaju di atas rata-rata dan pengemudi dinyatakan dalam keadaan mabuk. Anda bisa bayangkan, jika kita ada dalam posisi si ayah Danilo, apa yang akan Anda lakukan? Sebagai seorang ayah yang melihat anaknya di depan matanya dengan orang yang dalam keadaan mabuk dan juga berusaha untuk melarikan diri. Apakah Anda akan diam saja dan membiarkan orang tersebut melarikan diri? Ayah Danilo ketika dimintai keterangan dengan seorang reporter, dia hanya mengatakan, "Saya tidak akan mencampuri urusan orang dalam tindak kejahatan. Namun saya akan melakukan apa yang seharusnya ayah lakukan untuk anaknya. Namun saya tahu orang tidak akan melihat apa yang pelaku lakukan kepada anak saya karena dia orang yang kaya. Dan saya tahu siapa yang punya uang di sini, maksudnya di Brazil, mereka tidak akan dipenjara.
Sedang saya orang miskin, saya tidak peduli, saya hadang dia dan menghajarnya sebisa mungkin. Ejilson dan Francile dibawa ke kantor polisi, dan ketika dipindahkan dari kantor delegasi ketahanan, reporter berusaha untuk menanyakan bagaimana keadaannya. Ejilson mengatakan jika seorang ayah akan melakukan segalanya untuk anaknya. Namun saya rasa hari ini saya ikut mati dengan anak saya. Saya hanya berharap Tuhanlah yang mampu memberikan ketenangan di hati saya. Setelah ditahan, Ejilson dibawa ke pengadilan dan di sana hakim memberikan pembebasan kepada Ejilson. Setelah melihat bukti dan saksi, Ejilson juga didampingi oleh pengacara umum, yang dimana pengacara umum mereka menolak dakwaan yang diberikan oleh delegasi sebagai percobaan pembunuhan kepada pengemudi. Namun pengacaranya mengatakan jika apa yang dilakukan oleh Ejilson kepada pelaku penabrakan adalah aksi pembelaan kepada anaknya. Dan pengacaranya menuntut agar pelaku atau pengemudi akan mendapat hukuman yang setimpal dari apa yang dia lakukan kepada Danilo. Ejilson setelah dikeluarkan dari tahanan, dia mengatakan, ayah yang mana yang tidak melakukan pemberontakan secara emosional setelah melihat anaknya tergeletak di tanah dalam keadaan tidak bernyawa. Seorang ayah yang memiliki naluri akan melindungi anaknya, dan ketika melihat anaknya tergeletak di sana, dia pasti sudah merasa dunianya hancur. Seorang ayah pasti sudah akan merasa terhukum. Kenapa tidak bisa menyelamatkan anaknya terlebih dahulu? Namun Ejilson masih digiring ke tahanan untuk dihukum karena menghajar orang yang telah merenggut nyawa anaknya. Ejilson tidak dapat menghadiri pemakaman Danilo, dan itu sangat membuat Ejilson kehilangan dan juga dirudung kesedihan yang sangat mendalam. Menurut informasi bahwa pengemudi mobil merah tersebut, dia seharian telah menghabiskan waktunya dalam sebuah pesta bersama dengan teman-teman kerjanya. Dan ketika dia keluar dari tempat pesta, dia masih membawa minumannya di dalam gelas dan menaruhnya di dalam mobil. Dia sudah dalam keadaan mabuk, namun sambil mengemudi mobilnya, dia masih mengkonsumsi minuman yang dia bawa dari tempat pesta. Dari ruang tahanan, pria itu dalam keadaan krisis dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sekian jurnal hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih dan sampai jumpa di jurnal berikutnya.